Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan pada hari Minggu ini. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh belajar duduk diam seperti Maria, mendengar apa yang menjadi isi hatimu. Tuhan sertai berkati setiap daripada kami, urapi hati kami untuk menjadi lahan yang subur ditaburi benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu, berkati beberapa saat ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam satu pembahasan yang sangat penting sekali ya dalam kehidupan setiap daripada kita. Yaitu kita bicara mengenai rahasia daripada kekuatan iman di dalam Kristus. Kita akan membaca di firman Tuhan mulai Kolose 2 ayat 6 ya. Dikatakan Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ayat 8 juga penting. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Jadi intinya adalah Tuhan minta kita itu supaya hidup penuh dalam Dia dengan apa saudara? Dengan kita berakar di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya melalui akar yang masuk ke dalam. Kalau kita bicara pohon ya, pohon itu kan ketika kita menabur benih, benih itu akan pecah dan akarnya itu akan keluar. Nah, akarnya akan mencari sumber makanan terus sampai dia ketemu. Bahkan kita kalau tahu pohon korma yang di padang gurun itu kan, padang gurun kan memang kering kerontang ya, tapi bukan berarti tidak ada air. Airnya itu ada tapi dalam sekali. Itu yang namanya pohon korma itu mengakar tuh sampai berapa meter masuk ke dalam. Terus akarnya itu masuk, jadi dia tidak keluar dulu. Tapi dia itu secara proses dia itu akan mencari sumber kehidupan dulu, sumber airnya. Begitu dia ketemu baru dia membangun ke atas. Nah, ini refleksinya penting saudaraku. Topik kita bicarakan rahasia kekuatan iman di dalam Kristus ya. Berarti apa? Kita harus mengakar dulu, baru kita bisa membangun ke atas. Nah, seringkali dalam kehidupan ini, saya melihat banyak dari saudara kita itu karena begitu kayak menggebu-gebu ya di dalam Tuhan. Waduh, kasih mula-mula. Waduh Tuhan, terima kasih, mengucap syukur. Pokoknya aku mau menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Dan pelayanan akhirnya. Nah, memang pelayanan itu bukan tidak boleh, pelayanan itu baik. Cuman seringkali ketika kita tidak mengakar ke bawah, ke dalam, kita itu sebagai sebuah pohon itu, kita tuh belum betul-betul kuat, saudara. Saudara tahu ya kalau pohon itu akarnya cuma cekak. Saya pernah beli di taman saya itu, depan saya beli pohon itu, kan memang ada pohonnya yang cuma akarnya itu kecil ya, tapi saya belinya udah besar pohonnya. Jadi ditancapkan gitu aja. Sehingga apa? Sehingga dari tiga buah pohon yang saya beli, akhirnya apa? 2 itu mati, saudara. Yang cuma hidup 1. Karena apa? Saya betul-betul menggali yang 1 tuh sampai dalam sekali, terus saya tumpuin banyak tanah ya. Nah, sedangkan yang 2 itu karena memang nggak bisa. Akhirnya saya cuma pokoknya nancep terus saya topang gitu aja. Betul, saudara. Begitu ada hujan lebat dan beberapa waktu yang lalu, memang beberapa tahun yang lalu sempat ya Surabaya itu sering ada kayak angin sedikit angin kencang itu kalau hujan. Nah, itu membuat akhirnya pohonnya tumbang. Ya, enggak matilah akhirnya. Karena apa? Karena dia menahan itu kalau akarnya enggak betul-betul tertancap. Akhirnya akarnya putus semua, saudara. Dan pohonnya akhirnya kelihatannya hidup tapi mati, saudara. Pelan-pelan dia rontok semua daunnya, kuning. Nah, itu penting. Nah, demikian pula kehidupan kita dalam Tuhan. Kita kalau bicara hidup di dalam Kristus, dikatakan tadi kita sudah terima Kristus, supaya kita ini hidupnya tetap dalam Dia. Dalam Dia berarti apa? Kita harus mengakar betul. Kalau kita tidak mengakar, kita rindu pelayanan, akhirnya apa? Ketika kita melakukan pelayanan dan kita belum betul-betul mengakar pada Kristus, akhirnya kita mengalami kepahitan ya. Terus marah sama gereja, terus marah sama hamba Tuhan, bahkan marah sama rekan sepelayanan. Sehingga apa? Pertama kita sendiri nanti bisa punya satu akar yang tidak baik ya, istilahnya
hal yang negatif mengenai tempat di mana kita seharusnya kita bisa bertumbuh. Nah, sebaiknya kita tuh mengakar. Mengakar terlebih dahulu, dikatakan ayat 7, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ini penting untuk saudara dan saya tahu yang dimaksud dengan mengakar itu bagaimana. Nah, kita memang kalau ya secara pohon itu mencari sumber makanan, sumber kehidupan supaya melekat ya, supaya bisa mendapatkan sumber makanan. Sedangkan saudara dan saya ketika kita hidup di dalam Kristus, sumber kehidupan kita itu adalah Kristus. Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, sumber kehidupan. Dia datang membawa hidup yang berkelimpahan. Nah, caranya gimana ya? Kita harus melekat. Kita harus punya satu spiritual habit atau kita disiplin rohani ya, spiritualitas, disiplin rohani yang baik supaya kita melekat. Ya, secara kehidupan rohani sehari-hari kita harus punya renungan pribadi ya, saat teduh kita harus baca firman dan punya kehidupan doa yang membuat kita selalu terkoneksi kepada Tuhan. Penting sekali karena kita memerlukan sumber kehidupan yang daripada Tuhan. Saudara ingat ya bahwa kita diciptakan segambar dan serupa. Tetapi ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa itu hilang. Sehingga apa? Sehingga ketika Tuhan setelah menyelesaikan karya salib dan menyediakan penebusan buat saudara dan saya, dan kita beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, Tuhan mulai mengembalikan gambar dan rupa itu. Nah, gambar itu dikembalikan langsung, saudaraku. Dengan apa? Dengan memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya keilahian kita, spiritualitas kita ini muncul kembali. Ya, bukan berarti terus kita itu dulunya bukan makhluk spiritual, justru kita makhluk spiritual, tapi karena kejatuhan dosa daripada manusia pertama Adam, itu gambar dengan Tuhannya itu hilang. Nah, Tuhan memulihkan itu supaya kita tuh melatih, supaya apa? Dengan kita melatih spiritualitas kita itu, gambar kita itu kita latih terus supaya apa? Keserupaan kita tuh makin hari makin tampak seperti Kristus. Itu adalah di mana kita mulai membangun. Pohon itu mulai berdiri naik ya, membangun ke atas. Itu supaya apa? Supaya tujuannya semakin hari kita makin menyerupai dengan Kristus. Tapi untuk bisa ke situ, kita harus punya disiplin rohani, kita harus punya kehidupan doa. Kita harus melekat sama Tuhan, baca firman, bukan sekedar cuman kalau minggu datang ke gereja, enggak, saudara. Tapi kita punya hubungan, relasi yang pribadi. Sama seperti kalau dikatakan di ayat 6 itu dikatakan Kolose 2 ayat 6, bahwa kita ini harus hidup di dalam Dia. Hidup di dalam Dia itu seperti kita tuh bikin komitmen, saudara. Seperti apa? Kalau kita suami istri, kita harus hidup bersama dengan istri kita. Ya, istri harus hidup bersama dengan suaminya. Itu komitmen, saudara. Nggak bisa terus ngomong kita sudah nikah terus kita nggak mau hidup bersama. Nah, sama. Kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan rahasia kekuatan iman kita tuh kita harus hidup dalam Dia. Dengan apa? Dengan punya komitmen, punya kehidupan doa. Kumpul, ya. Istilahnya suami istri itu kan kuncinya kumpul. Kalau nggak kumpul tuh, ya bolehlah secara kertas suami istri. Tapi kenyataan kalau nggak pernah kumpul, long distance nggak bisa, saudara. Satu hari long distance tuh pasti mengalami masalah. Nggak mungkin orang yang mengalami long distance tuh nggak mengalami masalah. Ya, itu sesuatu yang kita harus sadari. Jadi kalau kita ngomong kita orang Kristen, terus kita hanya cuman ibadah seminggu sekali sama Tuhan, terus kita nggak pernah mau sehari-hari punya kehidupan doa, kita nggak mau punya renungan pribadi, saat teduh, kita nggak mau membaca firman Tuhan untuk berusaha untuk mengenali Dia, berkomunikasi dengan Tuhan, punya komunikasi, punya hubungan. Itu sama saja kita tuh long distance relationship dalam sebuah pernikahan. Jadi itu nggak bisa, nggak mungkin. Nah, tujuan kita tuh melakukan itu supaya kita betul-betul mengakar, supaya akar kita tuh betul-betul tertancap di dalam sumber kehidupan. Sama seperti kalau jangkar ya. Jangkar itu kalau diangkat, kapal ini kan terombang-ambing, kena angin. Nah, kalau jangkar itu ditancapkan, mancep, selep di dasar, di karang atau di dasar laut tuh, ketika ada angin, topan, badai apapun, kapal tetap tidak kemana-mana, tetap kokoh gitu. Demikian pula kehidupan saudara dan saya di dalam Kristus. Kita harus berakar di dalam Kristus. Dengan apa? Dengan hubungan pribadi kita. Bahkan Tuhan itu mengatakan ya, di Yesaya 50 ayat 4,
Dia akan membukakan telinga kita seperti telinga seorang murid pada pagi hari. Jadi seringkali kalau kita tidur pagi-pagi dibangunin Tuhan, ayo belajar untuk mendengar suara Tuhan. Belajar untuk berdoa, mempunyai satu kehidupan doa dengan Tuhan. Mungkin saudara coba pakai waktu berapa menit. Nanti saya percaya ketika saudara bisa melakukan itu berulang, itu menjadikan satu kebiasaan yang luar biasa untuk saudara ini bisa mulai lebih berakar di dalam Kristus. Karena penting saudaraku, sebelum kita semua nanti akan di bagian kedua kita dikatakan kita akan membangun ke atas ya. Dikatakan hendaklah akan berakar dalam dia dan dibangun di atas dia. Supaya dengan akar itu membuat pohon atau kehidupan kita terbangun di atas Kristus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan padamu. Supaya apa? Supaya iman kita makin hari makin teguh, tidak terombang-ambingkan oleh dunia. Kita semua tahu hari-hari ini banyak yang terjadi di luaran. Kita mungkin sebagai bangsa Indonesia kita harus bersyukur sama Tuhan. Bangsa ini diberkati Tuhan. Meskipun di luaran mungkin kondisinya udah tidak karu-karuan, saudaraku. Yang dikatakan Singapura mata uangnya kuat tuh, secara kenyataan penduduknya itu banyak mengalami masalah hari-hari ini ya. Banyak yang di PHK, mungkin banyak perusahaan-perusahaan itu tutup dan harga bahan bakar, transportasi semua naik luar biasa sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka juga sulit sekali. Di negara-negara Amerika banyak kita lihat orang yang homeless, gelandangan ya, tidak punya rumah. Meskipun di kota-kota besar banyak yang mengalami penderitaan seperti itu. Di China itu begitu banyak pengangguran, saudara. Bahkan S1 yang katanya S1 sekolah mahal itu kerjanya jadi ya mohon maaf mungkin cuman part timer ya, nganter-nganter barang atau jadi driver ya, part timer driver ya. Ya mungkin saya enggak merendahkan pekerjaannya, tapi itu pun pekerjaan, cuman dengan effort atau dengan biaya investasi yang dilakukan itu kayaknya nggak imbang. Mestinya kalau S1 itu kerjanya lebih di ke arah kantor dan lain sebagainya, tapi enggak, kenyataan lebih ke arah yang mungkin tidak memerlukan ijazah atau tidak memerlukan biaya yang tinggi untuk bisa mendapatkan gelar itu. Nah itu terjadi di luar. Tapi Indonesia luar biasa. Tuhan masih memberkati bangsa ini. Kita masih bisa mungkin memang tidak sewah seperti yang tempat lain. Pertumbuhan ekonomi masih bagus. Kita masih bisa makan dan lain sebagainya. Tapi kita semua juga merasakan ada keresahan yang terjadi. Di luaran, di seluruh dunia banyak orang merasa resah dengan terjadinya perang yang tidak berkesudahan ya. Mungkin ada yang perang dikatakan di Rusia sama Ukraina juga lagi, itu sudah bertahun-tahun. Terus di Gaza, Palestina dengan Lebanon, dan sekarang antara Israel bukan Palestina Lebanon, Israel dengan Lebanon, dan sekarang dikatakan Israel dengan Iran dan Amerika dengan Iran. Ya belum nanti bicara nanti resah mengenai Taiwan dengan China. Jadi semua itu merasakan gerah ya. Secara dalam hati kita merasakan gerah. Karena apa? Karena dunia ini memang selalu memberikan satu, kayak kalau bicara pohon itu yang menjadi gangguan pohon itu apa? Ketika ada angin ribut, angin topan, sehingga kalau pohon ini tidak mengakar dengan baik, dia akan resiko menjadi roboh. Demikian pula kehidupan saudara dan saya. Ketika banyak terjadi hal gonjang-ganjing di luaran, membuat saudara dan saya ini merasa resah, gelisah ya. Nah ini yang pentingnya supaya apa? Ketika kita berakar di dalam Kristus, maka kehidupan kita yang dibangun di atas itu juga menjadi kokoh di dalam dia. Tujuannya satu, kita harus menjadikan Kristus sebagai teladan. Jadi ketika kita mulai membangun ke atas, kita harus menjadikan Kristus sebagai teladan ya. Misalnya Kristus itu sebagai pusat kehidupan kita di tengah. Ya keluarga kita pun harus difokuskan melihat Kristus sebagai teladan. Pekerjaan kita harus melihat Kristus sebagai teladan. Keuangan kita harus melihat Kristus. Jadi begini saudara, kalau misalnya kita lagi urusan di dalam keluarga, kita harus melihat bagaimana kalau Kristus itu menjalankan keluarganya seperti yang Kristus mau. Pertama, otomatis kita sebagai misalnya imam di dalam rumah, kita harus membawa keluarga besar kita itu untuk beribadah kepada Tuhan. Satu hal, dan kita harus menggunakan prinsip-prinsip Alkitab untuk berelasi di dalam keluarga kita. Contoh misalnya, kasihilah istrimu seperti mengasihi, seperti ya kasihlah istrimu tanpa syarat lah istilahnya. Terus istri tunduklah pada suamimu.
orang tua jangan membuat anakmu sakit hati, ya. Anak-anak hormati orang tuamu. Nah, itu prinsip-prinsip Alkitab yang harus kita pakai. Nah, di situ kita mulai belajar untuk menjadikan Kristus sebagai teladan dalam keluarga kita. Demikian pula dalam keuangan. Misalnya dalam keuangan, kita kalau menjadikan Kristus sebagai teladan, itu nantinya tentunya kita akan bertanggung jawab terhadap keuangan itu kepada Tuhan. Karena uang itu diberikan kita, diberkatkan kepada kita, bukan hanya untuk kita nikmati, tapi kita harus menjadikan itu sebagai saluran berkat. Kita bisa memberkati yang lainnya. Jadi itu dipercayakan kita untuk kita kelola. Mungkin dalam pekerjaan Tuhan, dalam membantu sesama kita, ya, bicara keuangan. Mungkin bicara sama pemerintahan, ya. Tentunya kalau kita melihat Kristus sebagai teladan, kita kalau bekerja, ya kita harus membayar pajak, ya, harus taat dan harus tunduk sama pemerintah yang Tuhan tempatkan kita. Memang setiap negara punya peraturan masing-masing. Di negara A, negara B tidak sama. Tapi bukan berarti kalau kita membanding-bandingkan, enggak. Tuhan percayakan kita, letakkan kita di Indonesia. Kita harus taat dan wajib dan patuh dengan peraturan pemerintahan yang di Indonesia. Karena Tuhan mempercayakan kita dengan pemerintahan yang sudah ada di Indonesia. Itu kalau kita menjadikan Kristus sebagai teladan. Misalnya kesehatan. Ya, kalau kita menjadikan Kristus sebagai teladan dalam bidang kesehatan, tentunya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, makanan yang kita makan, mungkin kita harus olahraga supaya apa? Ketika tubuh ini adalah bait Allah, di mana Allah bertempat tinggalkan tubuh kita. Tentunya kita akan menjaga bait Allah ini dengan baik. Kita akan bisa dipercaya seperti kalau kita menjadikan Kristus sebagai teladan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga makin hari ketika kita makin hidup berakar di dalam Dia, kita makin hari itu makin menyerupai Kristus. Kita membangun ke atas itu bukan, ya mohon maaf, bukan makin diberkati, makin enggak, bukan itu. Tujuannya apa? Supaya kita tuh makin hari makin menyerupai Kristus, dan itu adalah tujuan kita. Sehingga kehidupan kita bersama-sama Dia itu memang merupakan satu proses. Gambarnya dipulihkan langsung dengan meterai Roh Kudus, keserupaan kita itu dibentuk dengan proses perjalanan hidup. Sehingga makin berjalan, makin ikut Tuhan, kita tuh makin serupa seperti Kristus, ya. Ketiga, dikatakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini adalah buah, ya. Ketika hidup kita berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Dia, maka kehidupan kita itu akan penuh dengan ucapan syukur. Itu tentu pasti otomatis, saudara. Karena apa? Kita menyadari bahwa semua yang kita nikmati, semua yang kita alami, itu adalah karena kasih karunia daripada Tuhan. Bukan karena kuat gagah daripada saudara dan saya yang mungkin kita ini, waduh, sekolahnya hebat, kerjaannya hebat, semuanya hebat. Enggak. Itu karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Kalau hari ini saya boleh berada di hadapan saudara untuk memberitakan firman Tuhan, bukan karena kuat gagah saya, tapi karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Kalau Tuhan tidak menyerahkan nyawanya di atas kayu salib supaya saya ditebus dosanya, supaya saya bisa beriman kepada Dia, supaya saya bisa mengalami kasih karunia anugerahnya, tidak mungkin saya bisa hari ini berdiri di hadapan saudara untuk memberitakan firman Tuhan. Itu yang saya percaya. Sehingga ketika apapun yang terjadi, mungkin hal baik, mungkin hal kurang baik, mungkin hal jelek, kita tetap percaya bahwa itu karena kasih karunia daripada Tuhan. Bukan bersungut-sungut, saudara. Bukan seperti bangsa Israel. Kita bisa bayangkan, ya. Bangsa Israel itu dari budak yang sekian banyak, hampir 2 juta orang itu yang ada di tanah Mesir, mereka itu dibebaskan keluar sama Tuhan, diberi makan gratis 40 tahun. Saudara pernah enggak ditraktir makan? Ya, tentunya pasti pernah, ya. Saya pernah, saudara. Senang sekali. Loh, ini tiap hari dikasih makan gratis, saudara. Nggak usah kerja, sudah tinggal ngambil makanannya, kayak pelasmanan buffet itu, tinggal ngambil. Memang nggak sangat-sangat lezat seperti yang kita mau, tapi paling nggak untuk kesehatan kita, untuk semua kebutuhan kita itu cukup. 40 tahun, saudara. Nggak berterima kasih, malah bersungut-sungut. Ya, ditolong perang musuh siapa saja, dikejar oleh bangsa Israel, Firaun, bahkan laut dibelah, mereka lewat, ketika mereka semua sudah lewat, Firaun dan para pasukannya itu mati di dalam laut yang kembali dari yang terbelah menjadi laut normal lagi, sehingga semua mati tertimbun kena air, ya, tenggelam di dalam laut. Itu mereka melihat dengan mata kepala sendiri, bukan apa kata orang.
itu pun mereka tidak bisa bersyukur, saudara. Tetap bersungut-sungut. Nah itu berarti apa? Itu berarti orang yang hidupnya tidak berakar dalam Tuhan dan tidak dibangun di atas Dia. Tetapi saudara dan saya yang mau belajar untuk berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Dia, maka hidup kita akan dipenuhi oleh ucapan syukur. Ucapan syukur itu bukan berarti, oh kita kalau harus jadi hebat, jadi luar biasa. Enggak. Tapi kita yakin ketika kita membuka mata kita menikmati hari kita, Tuhan akan selalu menyertai kita dan kasih karunia Tuhan akan selalu baru untuk membawa kita untuk mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Mari saudaraku, memang ada yang bisa membuat kita terganggu ya. Misalnya kalau pohon ini, apa yang bisa membuat terganggu ya? Angin ini yang bisa membuat pohon ini bisa ambruk, bisa mengalami doyong dan lain sebagainya. Demikian pula kehidupan kita di bumi. Apa itu? Ya si jahat. Karena si jahat itu seperti singa mengaum-ngaum selalu mencari mangsa. Ya, begitu ada mangsa langsung saudara diterkam. Tapi percaya ketika kita sadar bahwa si jahat itu selalu mencari mangsa dan kita selalu berakar di dalam Kristus. Cuman ada 3 refleksi yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Pertama, kita harus cek apakah kita berakar di dalam Kristus itu adalah dengan kita itu melihat setiap kali kita punya masalah, kita selalu mencari Tuhan atau kita selalu percaya sama caranya dunia. Kalau kita selalu bergantung sama Tuhan, kita selalu mencari Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalah kita, maka berarti apa? Refleksinya bahwa kita ini betul-betul berakar dalam Kristus, bukan hidup karena dunia atau karena kemampuan kita. Enggak. Kita akan bisa tahu itu pertama. Kedua, kita mengecek bangunan kita apakah dibangun di atas Kristus. Ketika kita melihat apakah karakter kita itu makin hari makin menyerupai Kristus. Apakah kita malah makin ikut Tuhan malah makin menjadi pemarah atau makin ambisinya tak karu-karuan atau makin tidak nyeneng orang gitu ya, atau kita makin dermawan. Nah ini semua ceknya adalah ketika kita menjadikan Kristus sebagai teladan, tentunya kita makin hari akan makin menyerupai Kristus ya. Ketiga, apakah hidup kita dipenuhi oleh ucapan syukur? Atau ada sedikit-sedikit kita ngomel, mengeluh, selalu kayak waduh gitu ya. Nah itu adalah gambaran di mana apakah sebetulnya kehidupan saudara dan saya ini sudah berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Dia. Karena kalau kita sudah melakukan itu seperti yang Tuhan minta, maka hidup kita akan dipenuhi oleh ucapan syukur apapun itu terjadi. Rasul Paulus mengingatkan saudara dan saya, tetaplah mengucap syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur Engkau mengingatkan setiap daripada kami untuk hidup kami berakar dalam Kristus dan dibangun dalam Dia, supaya buah kehidupan itu, yaitu selalu hidup dengan ucapan syukur kepada Tuhan, kelihatan dan bisa dirasakan dalam kehidupan kami. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan setiap daripada kita, yang menyertai, melindungi, memberkati, menolong mulai hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Yesus mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.